menggotong keranda, pakaiannya mereka hitam-hitam, payungnya juga hitam semua. Dan di situ Ayu melihat orang-orang itu seperti zombie, tak terkecuali Pak Bihan yang barusan Ayu ini temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman kebahagiaan kagunganipun Gusti ingkang Maha Mirah ingkang tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung dumadi Lestantun Raharja. Selamat datang di channel kami Kembang Patih. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Dan kisah ini diambil dari kisah nyata, kesaksian dari seorang teman yang akan saya bawakan. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Untuk teman-temanku yang baru hadir, silahkan monggo di subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti jejak kami di Kembang Patih sejauh ini, semoga selalu mendapat kemanfaatan, keberkahan dari Ilahi Robbi. Cerita ini berasal dari lereng Gunung Merapi, sebuah daerah di Jawa Tengah. Nah, jadi di lereng Gunung Merapi ini, desa itu tumbuh dengan padat penduduknya dan juga dipisahkan oleh lahan-lahan persawahan, lahan pertanian, dan setiap pintu masuk desa pasti memiliki sebuah gapura sebagai corak-corak yang beragam dan khas Jawa seperti itu. Nah, jadi di desa paling ujung ini namanya yaitu desa Kalemlem lah, saya katakan desa A. Nah, suatu malam Ayu ini dia adalah pegawai kantor, kebetulan lembur dan harus pulang pukul 10 malam. Dia berjalan menggunakan motor perlahan husnudon karena saat itu malam. Nah, saat dia melewati beberapa desa yang akan menuju ke desa terakhir tempat dia tinggal, dia ini heran, kenapa sepi sekali? Biasanya ada banyak pedagang bakso, banyak pedagang mie ayam, pedagang cilok pada lewat, ini kok sepi sekali. Nah, setiap dia memasuki desa itu juga sangat sepi. Biasanya jam 10 itu kan kalau anak-anak muda itu pada gitaran, pada bercerita ngobrol, bermain catur, cerita bola. Itu kok sepi sekali. Ditambah gerimis, juga kabut, menambah suasana ini agak lumayan mistis seperti itu. Nah, kebetulan sebelum gapura tempat desa Ayu tinggal, itu ada sebuah jembatan yang memisahkan antara batas desa satu dengan desa Ayu ini. Nah, sebelum desa ini, setelah akan memasuki jembatan itu kan terdapat pohon yang besar-besar hampir 500 meter. Dan di situ juga penerangan masih sangat minim sekali, bahkan bisa dikatakan tidak ada lampu dan jalannya pun sempat agak rusak atau jalannya rola, aspal yang mulai hancur. Nah, di situ Ayu ini mulai merasa merinding, merasa ada hal yang ganjil di belakangnya. Sesekali Ayu melihat spion tetapi tidak ada yang mengikutinya. Nah, saat akan melewati hutan-hutan itu ditambah jalannya yang terjal dan otomatis kecepatan kendaraan pun turun. Di situ Ayu juga masih santai, masih menguatkan hatinya, dia masih berprasangka baik. Nah, kebetulan pohon itu berbentuk seperti gua, pohon bambu, dan pohon bambu mengkelung sehingga langit pun hampir nyaris tidak terlihat, bintang-bintang juga tidak terlihat, ditambah kabut, dan Ayu otomatis harus memfokuskan pandangannya ke depan karena saat itu harus melihat kabut dan dia hanya mengandalkan salah satunya yaitu penerangan di sepeda motornya ini. Nah, saat Ayu ini akan menerobos masuk, menerobos melalui hutan tersebut, tiba-tiba motornya ini sangat berat, seperti dia membawa beban 4 kali lipat
dari tubuhnya. Ayu ini mulai berkeringat dingin. Wah, ini ono apa? Dia ini noleh ke belakang, nggak ada, noleh ke belakang, nggak ada. Nah, saat akan jalan tanjakan, Ayu ini bersusah payah, dia sudah mulai berkeringat dingin, bulu kuduknya juga bergiting. Wah, ini ada apa? Ini ada apa? Di situ Ayu sempat melihat di depannya ini seperti ada bayangan samar-samar hitam itu seperti berduyun-duyun seperti ini. Wah, Ayu ini memberanikan mukanya ini menatap ke atas. Saat Ayu menatap ke atas, dia kaget karena di sana itu ada wujudnya orang, tapi kepalanya itu kambing sedang menggayun-gayun gini, mengayun-ayun. Di situ Ayu sempat kaget. Allahu Akbar, dia bukan. Allahu Akbar, dia meninggalkan motornya dan dia lari. Nah, saat dia lari kebetulan karena hutan itu sudah habis dan akhirnya tibalah dia ke jembatan itu. Nah, saat Ayu ini tiba ke jembatan dan di situ kebetulan Ayu ini bertemu dengan rombongan orang. Nah, di situ rombongan orang terdengar sayu-sayu, moleo. Tapi saat itu Ayu sudah lega karena di situ ada rombongan orang sedang mengangkat jenazah. Dan di situ Ayu juga sempat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya bahwa di desa Ayu tinggal ada orang yang meninggal saat itu. Kebetulan di depan sendiri itu seperti tetangga Ayu dan dia kenal. Dia akhirnya meminta pertolongan kepada Pak Bihan. Pak Bihan, saya ditolong, motor saya di sana saya tinggal. Nah, Pak Bihan ini hanya dengan keadaan datar karena dia juga mengiring rombongan jenazah yang akan dimakamkan di balik hutan tempat tadi Ayu melihat sosok manusia makhluk tinggi besar hitam dengan kepala kambing. Pak Bihan ini akhirnya mengantar Ayu dengan keadaan yang datar. Ya udah Mbak Ayu, silahkan, ayo saya antar. Akhirnya Mbak Ayu dan Pak Bihan ini berjalan memasuki lorong hutan tadi untuk mengambil motor Ayu. Nah, karena Ayu berjalan di depan dan Ayu ini merasa aman, tidak memiliki prasangka apa-apa terhadap Pak Bihan. Setelah Ayu mendapatkan motornya dan dia menyalakan motornya, dia ini menoleh ke belakang. Di situ Pak Bihan sudah tidak ada. Dan akhirnya setelah berhasil Ayu menyalakan motornya, dia pun melalui lorong itu dan tibalah di jembatan. Saat di jembatan di situ sudah ada rombongan yang akan lewat dan Ayu ini berpapasan. Dia mencari-cari Pak Bihan dan di situ Ayu sontak kaget. Di situlah dia dengan refleks mengencangkan sepeda motornya karena Ayu ini melihat di situ itu ada kata-kata moleo menggotong keranda. Pakaiannya mereka hitam-hitam, payungnya juga hitam semua. Dan di situ Ayu melihat orang-orang itu seperti zombie, tak terkecuali Pak Bihan yang barusan Ayu ini temui. Lah setelah sampai di rumah, Ayu ini bergidik merinding. Dia basah, mantolnya tembus ke dalam, dia basah. Ditambah hatinya kacau tidak karu-karuan. Di situ Pak Tarjo menenangkan Ayu, yuk, ono opo tonduk. Nah, Ayu ini sempat bercerita kepada suaminya. Dia menceritakan kejadian saat dia melihat makhluk yang tinggi besar ketika motornya diboncengi oleh makhluk yang tidak terlihat oleh mata, ditambah saat mengerikan dia berpapasan dengan rombongan jenazah tadi. Suami Ayu ini Pak Tarjo akhirnya bilang, ya sudah, habis ini kita takziah. Teng pundi Pak? Takziah ke depannya Pak Bihan. Di situ Ayu tambah merinding. Ternyata yang barusan menolong Ayu, mengantarkan Ayu untuk mengambil motornya ini Pak Bihan yang sudah meninggal. Ayu kemudian berkata kepada suaminya, loh, lah terus tadi yang di jembatan itu sinten toh Pak? Ayu, suaminya kaget, loh sopo, kurang sopo. Nah di situ Ayu pun semakin merinding. Akhirnya setelah Ayu menenangkan dirinya, Pak Tarjo pun mengantarkan Ayu untuk layar. Lah setelah sampai di tempat layon atau sampai di rumah duka,
Keluarga itu pun menjelaskan bahwa ternyata jenazahnya akan dimakamkan besok karena harus menunggu anaknya yang pulang dari luar kota. Akhirnya malam itu pun berlalu. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, tiba-tiba kentongan seluruh desa ini dinyalakan, dipukul, tong 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 tong. Ada apa? Nah, ternyata saat satu desa ini kumpul, para pemuda-pemuda desa kumpul, di jembatan itu ada sebuah kol atau sebuah mobil yang sudah tergelempang, jatuh ke dalam sungai, dan di situ banyak yang tewas. Di situ juga Ayu sempat menyaksikan saat dia akan berangkat kerja, bahwa tempat untuk jatuhnya mobil ini adalah tempat dia juga melihat rombongan pembawa mayat, pemikul mayat semalam. Dan keesokan harinya terjadi tragedi di situ. Nah, dan ternyata hal serupa juga tidak dirasakan oleh Ayu sendiri. Tetangga-tetangga desanya pun berkata demikian. Sering melihat jam 1 malam itu rombongan mayat berkata moleo, moleo, kromoleo. Nah, ini menjadikan suasana di beberapa desa ini sangat mistis saat itu. Nah, pada saat itu desa itu pun malam pun sunyi. Bahkan tidak ada pemuda-pemuda yang berani duduk-duduk setelah lewat isya. Anak kecil pun dipingit di rumah. Nah, suatu malam kebetulan karena Pak Tarjo dan Bu Ayu ini tidak memiliki anak atau terakhir anak ragil, hanya memiliki satu-satunya anak yang dia juga masih kuliah di tetangga kabupaten yang jaraknya 1 kilometer. Jaraknya itu 1,5 jam dari tempat desa itu menuju ke kabupaten tetangga. Malam itu pun dilalui seperti biasa, hanya Ayu dan Pak Tarjo suaminya. Nah, malam itu hujan ini lebat sekali. Petirnya menyambar-nyambar, duar der. Nah, saat Ayu sedang duduk menikmati kopi dan juga Pak Tarjo menikmati kopi, tiba-tiba lampunya itu mati. Hujan, lampunya mati, suasana pun tambah mencekam. Di saat suasana mencekam, saat Pak Tarjo akan mengambil teplok atau lampu sentir, tiba-tiba Pak Tarjo ini terhenti langkahnya di depan pintu. Di situ seperti ada suara terompah yang diseret atau suara gapiak. Srek, kelotak, srek, kelotak, srek, kelotak. Di situ Pak Tarjo sempat membuka tirai jendelanya. Betapa kagetnya Pak Tarjo, karena di depan itu sudah ada rombongan dengan baju hitam, hujan-hujan membawa keranda mayat, berjualan seperti ini semua. Di situ suaranya sangat jelas, bahkan Bu Ayu pun di situ hingga berteriak, "Pak, Bapak, Bapak." Di situ suaranya itu kromoleo, kromoleo, seperti ini, berduyun-duyun seperti ini. Kromoleo, kromoleo, kromoleo. Dan itu berjalan itu mengitari rumah dari Pak Tarjo dan Bu Ayu. Di situ mereka pun gugup. Harus bagaimana? Hampir 5 menit kejadian itu, akhirnya suara itu sempat menghilang menjauh. Dan saat itu Bu Ayu dan Pak Tarjo ini akhirnya berani lagi untuk membuka tirai jendelanya. Dan setelah dilihat, rombongan ini kemudian mengarah ke jalan yang menuju ke desa tetangga. Di situ Bu Ayu dan Pak Tarjo ini sempat berpandangan sekilas. Akan ada apa lagi, kejadian apa lagi. Saat Bu Ayu akan kembali ke tempat duduknya, bergandengan dengan Pak Tarjo, tiba-tiba tempat duduknya itu seperti bergeser. Srek, suaranya itu sangat jelas, srek. Di situ mereka pun terhenti sejenak. Dalam hati masing-masing mengucapkan kalimat-kalimat doa, kalimat-kalimat ayat-ayat Tuhan mereka lantunkan. Setelah hati mereka tenang, akhirnya mereka pun duduk seperti biasa. Setelah duduk, kemudian lampu teplok ini sebagai penerangan satu-satunya pun mereka didekatkan.
Pak Tarjo pun menenangkan hatinya dan juga menenangkan hati istrinya. Wis tongger usah wedi. Wah, saya takut sekali, Pak. Malam itu mereka seakan-akan tidak bisa tidur. Tepat tengah malam jam 12, lampu ini belum juga menyala. Tetapi hujan pun sudah agak reda dan saat itu kabut mulai datang. Setelah hujan, kabut pun mulai datang. Keadaan semakin mencekam, semakin dingin dan sangat luar biasa. Saat mereka terpaku dalam keheningan malam, tiba-tiba ada suara sayu-sayu dari desa tetangga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah kabar itu terdengar, di situ Pak Tarjo dan Bu Ayu ini berpelukan, mereka menangis karena yang meninggal itu adalah Pak Bahri. Pak Bahri ini adalah paman daripada Bu Ayu. Saat itu mereka akan menuju ke rumah duka pun juga tidak berani karena keadaan yang baru saja terjadi sangat luar biasa mengerikan. Bu Ayu pun mau tidak mau harus telepon anaknya. Din, Andini, kamu pulang ya nak, besok pamanmu meninggal, paman Bahri meninggal. Tapi kalau kamu pulang jangan sekali-kali menjelang malam, kalau bisa pagi atau siang, maksimal habis asar. Bu Ayu berpesan kepada anaknya yang kuliah agar besok pulang menghormati jenazah pamannya untuk terakhir kalinya. Nah, hari berikutnya Andini ini kebetulan karena dia seorang mahasiswa, pagi masih sibuk hingga sore hari menjelang juga masih sibuk. Tibalah dia bisa pulang itu sekitar jam 7.15, tepatnya habis isya. Andini ini memberanikan diri dia pulang karena memang kebetulan Andini ini juga tidak mengerti kejadian apa-apa di desanya. Dia pun pulang dengan normal-normal. Nah, setelah Andin ini akan melewati pintu desa dari beberapa desa untuk menuju desa tempat dia akan pulang, desa terakhir, Andin ini sempat bingung karena tidak ada siapa-siapa. Biasanya jam segini masih banyak orang-orang pada nongkrong di jalan, ini juga sepi. Pada saat Andin melewati desa yang pertama menuju ke desa yang kedua, Andin ini kebetulan bertemu dengan Pak Bahtiar, Pak Kiai. Andin ini bilang kepada Pak Bahtiar, Pak, paman kula sedo badhe dimakamkan kapan? Kadosin dalu niki. Sepertinya malam ini. Nah, akhirnya Andin pun langsung bergegas pulang. Nah, kejadian ini tepat seperti ibunya alami saat sebelum dia menginjak di jembatan menuju gapura desanya. Di lorong-lorong hutan itu, Andini ini melihat rombongan jenazah ini lewat. Nah, di situ Andini sempat tercengang karena rombongan ini kepalanya itu ada yang patah, ada yang menenteng kepalanya seperti ini, ditenteng. Yang paling mengerikan yang Andini lihat dan dia hampir tidak sadarkan diri, yaitu orang-orang seperti zombie. Matanya ini seperti keluar satu, bahkan sudah ada yang busuk. Mereka menggunakan baju hitam, menggunakan payung hitam. Rombongan itu sekitaran ada 11 orang yang dikisahkan oleh Andini ini, dan dia itu mereka itu kompak sekali, Kromolio, Kromolio. Dan mereka itu seakan-akan tidak melihat Andini, fokus ke depan, tetapi Andini melihat sosok-sosok mereka yang mengerikan itu. Dan di saat itu juga motor Andini tiba-tiba itu mati. Tetapi di situ Andini masih menguatkan hatinya. Andini berdoa sebisa mungkin. Setelah Andini berdoa, motornya pun bisa dihidupkan kembali. Dan kejadian itu dilalui dengan normal-normal saja, sehingga dia pulang ke rumah. Dan oleh ayahnya yaitu Pak Tarjo dan Bu Ayu, Andini ini diantarkan ke peristirahatan terakhir atau di rumah duka tempat pamannya akan dimakamkan. Nah, di situ Andini pun akhirnya bercerita kepada ibunya, Bu,
Lah mau njur sapa kae sing dimakamke? Ibunya dan ayahnya itu pun akhirnya bercerita bahwa beberapa waktu lalu terjadi hal-hal yang mengerikan tentang teror Kromolio. Dan Pak Kiai pun berkata, di mana desa yang dilewati Kromolio, setelah itu pasti akan ada orang yang meninggal. Nah, untuk sobat kembang batih, bahwa cerita ini mengingatkan kita tentang kejadian yang nyata di lereng Merapi, dan tentunya menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua, untuk kita menghormati bahwa kita juga hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Maka dari itu, untuk kisah-kisah selanjutnya, ikuti terus kisah kami di Kembang Patih. Sekian dari saya, Arga Balarama, pamyaking warono, kinaryo sarono, hamemayu hayuning sasomo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.